Wadi wasu kita mengisi akal ini pada sengnya itu tidak mudah, tidak gampang. Meskipun yang namanya ilmu ini, maka Allah Ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan saya tidak menitipkan ilmu itu kepada kalian kecuali hanya sedikit. Yang kedua adalah sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, dan ini nasa melori nasa selamat untuk mengakhirana fa alaihi bil ilmi, maka hendaklah dia berilmu. Ini contoh yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Maksudnya ini menjadi contoh bahwa apapun yang kita lakukan terkait dengan ibadah, masembahyan ki, mempuasa ki, mempasuki seket, minre haji lebih-lebih, udah kita punang pada segala bahaya. Bahaya sekali. Nah, sebab mungkin ku ide maguri culaleta, ya, bisa saja kita sekarang, apalagi zaman sekarang ini sudah canggih. Canggih ada maku ke teknologi. Ya. Orang sekarang banyak yang gurunya Google, YouTube, kalau yang mengganti-ganti TikTok, mengganti ke TikTok. Cina nendre mana ada tuh siapa tuh. Ya. Saya selalu sampaikan bahwa bukan tidak boleh dijadikan referensi, tetapi boleh saja itu dijadikan referensi setelah kita melakukan validasi, setelah kita mengecek kebenarannya. Bangsa Indonesia terakhir sekali ayat yang saya buka itu sebelum saya ke masjid, sebab di belakang kemana ke masjid sunnah, saya masih sempat membuka surah Ar-Rahman ayat 33. Tapi cenderung lo rapi ini hanya saja, karena saya bilang tadi kita ini sharing saja, berbagi saja. Jadi pasti biasa mana terbaca itu dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Allah Subhanahu wa taala kira-kira dia menyampaikan begini di dalam ayat itu, ya masyarul jinni wal insi, wahai jin dan para manusia, bahwa sesungguhnya tidak ada yang boleh keluar dari bumi ini. Jika akan saudi masuk boleh nasab di dunia bumi ini kecuali hanya izin Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kecuali hanya izin Allah Subhanahu wa taala? Karena agak senang di ayat lain juga ada bantahannya. Agar Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Bahwa jelas sekali bahwa di dalam ayat itu menjelaskan bahwa adanya Nabi Muhammad SAW pernah melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina dan dari Masjid Aqsa di Palestina naik ke Sidratul Muntaha. Artinya apa? Adanya Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tembus sampai ke Sidratul Muntaha, langit yang paling tinggi. Apa yang saya sampaikan terkait dengan itu? Tetapi ini pun kita harus nanti cek kebenarannya ya. Apa yang saya sampaikan begini. Maka di teman-teman ya roda guru tak setengah dari wolo nampak dulu kita bahwa ada misalnya orang yang pernah keluar dari muka bumi, kira-kira bahasanya yang kita pelajari itu kan astronom ya kita pelajari karena
begitu terkecohnya kita. Kalau ya misalnya dah cuy, itu yang kita paham bahwa seakan-akan kita ini, terutama kita ini yang jauh dari sana, non sana jauh, ya, tentu pikir kita kita begitu, lalu kita gitu. Kita tidak bisa lagi mengejar portofolio di mereka karena kenapa? Orang itu sudah keluar dari langit. Maksudnya orang itu sudah keluar dari bumi. Bahkan sudah ada yang pergi ke planet lain. Sementara di dalam Al-Quran, Allah membantah di dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rahman ayat 33, silakan dibaca sebentar. Ya. Jadi dia ubah kiri, kita hanya sharing. Ya. Kalau misalnya ada pendapat lain, suatu waktu kita ketemu, kita bisa diskusikan sama-sama. Kita bisa menghadirkan guru-guru kita. Sama sebenarnya kita ini umat Muslim terlalu banyak terkecoh. Maka dalam kata terkecoh bukan untuk melemahkan, tetapi untuk kita tahu bahwa kita ini terlalu banyak terkecoh, terjebak. Kita hanya sampai belajar membaca Al-Quran, mempelajari arti Al-Quran, tapi tidak mengkajinya. Kita hanya terlalu belajar. Bahkan kalau misalnya ada perdebatan kecetek, wah, minta ada kita mau mampu wah, termasuk artinya ataukah pendapatnya ataukah misalnya tafsiran, terlalu banyak kita berdebat di situ. Sementara dunia lain, ya, dunia barat, wah, sudah luar biasa. Ya, dia bukan hanya mempelajari Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, tetapi dia mengkaji itu isi Al-Quran. Ya. Sehingga ada seorang teman saya yang ahli fisika, namanya Dedi Effendi, dia mengatakan begini sama saya bahwa ini Nasarupatawe, kebetulan dia orang Pindrang tapi ahli fisika, bahwa kita ini manusia sebenarnya agak sangat terlalu jauh meninggalkan Al-Quran. Ya. Maksudnya Nasar terlalu jauh meninggalkan Al-Quran, terlalu banyak bacaan-bacaan atau buku-buku yang lain yang dijadikan referensi, sementara ini selang ini ada kita punya kitab ini. Nah, jamin dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari para kita saya dua Al-Quran dengan hadis lan tadillu abada. Kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Dia nanti tersesat. Cuma itu tadi yang saya bilang bahwa kita terlalu banyak terjebak hanya sampai mempelajari Al-Quran, membaca dan mengartikannya. Mungkin hanya sampai di situ yang paling banyak. Jarang-jarang ini umat Muslim membaca, mengkaji, bahkan mengembangkan itu sampai kepada yang produktif. Suatu waktu oleh kawan ceramah dia di Tega Senero, Masjid Jalan Pelat, wajib tangan ini, kata dia. Karena di situ saya menceritakan seperti ini bahwa begitu terjebaknya kita ini, ya, orang luar mempelajari tentang bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api bara. Kira-kira waktunya dihukum di Raja Namrud, Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud, dan diperang juga dia aku malu berlupai. Apa yang terjadi pada saat itu? Akhirnya Allah Ta'ala qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Kalau kita, ya, ini yang umum ya, ini yang umum dan harus diakui. Kalau ini dibaca bawang, si bawah dia dinginnya, tetapi orang luar dia mempelajari ini, dia mengkaji ini bahwa ternyata energi panas bisa berubah menjadi energi dingin. Jadi itu aset, kepada sesi aset, ketika gastron, dengan istri, dia udah kecil. Coba kita bayangkan. Jamaah subuh insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waman aradahuma ini nasa melodi dua-duanya lino di bawah air fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah
kita memiliki ilmu pengetahuan. Mengapa ini penting untuk saya sampaikan? Karena hari ini kita terlalu banyak menghabiskan waktu kita terjebak dalam kecanggihan teknologi yang ada sekarang. Ya. Termasuk ya karena orang ya atau baru. Jadi biasa kita training mereka. Ini handphone ini bahaya sekali. Ya. Teknologi saat ini kalau kita tidak mampu mengendalikannya, maka pasti kita yang dikendalikan. Sebenarnya begitu hebatnya ini sekarang teknologi karena sudah berbasis data. Ya, hampir semua informasi dibuka pada hari ini luar biasa. Hampir semua informasi yang kita inginkan di dalam teknologi sekarang ini sudah bisa semua diakses. Ya. Bagaimana melakukannya? Begitu bahayanya sekarang ini ya, tentu ada beberapa di antaranya yang paling bahaya. Kalau saya sebut yang pertama namanya virus. Ya. Kalau bahasa lainnya virus kira-kira candu, ya kecanduan. Ya. Dan yang paling konkret canduan ya dari itu handphone ini agar paling konkret canduan. Ya. Kita terjebak terlalu banyak nonton rajin. Ibu-ibu itu memberi aku kecilnya bayi ibu, namanya nenek macam nonton rajin. Mai mau dicocok. Senyana mama aku kena anak macam nonton rajin. Nama ibu, emak-emak macam tu rajin, drakor. Pokoknya itu virus, ya, itu virus. Sampai terjebak kita tidak rasa waktu kita lambat setengah jam, lambat sejam, 2 jam, ya. Termasuk ya masih untuk anak kan, tapi bisa nggak makan anak-anak sekali. Itu saya bilang tadi bahwa kalau kita tidak mampu mengendalikan ini teknologi luar biasa. Zaman subuh insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu pesan inti yang saya mau sampaikan pada subuh hari ini, terkhusus kepada Sina atau Mutaqun ini seluruh keimanan yang hadir di dalam masjid ini, saya yakin 100% kita semua di sini sadar mana kita tidak mana, tetapi jangan lupa ke keluarga, ke simbolanta. Mungkin tidak hadir di tempat ini, tugas kita adalah mari kita sama-sama terus menggurui agama Allah Ta'ala, terus menggurui lewa-lewana Yelino, terus menggurui kehidupan selanjutnya setelah kita berada di muka bumi ini. Karena setelah kehidupan dunia ini kamu mati, itu abadan selamanya. Dan yang paling penting kemana keluarga, tak anak, tak hujan, tak kota yang paling bahaya. Pesan saya gunakan teknologi, manfaatkan alat digital yang ada sekarang ini sebaik mungkin. Saya selalu sampaikan ke anak saya si bawah aku, saya sampaikan begini, bahwa isi kegiatan kita dengan kegiatan yang positif. Karena kalau tidak, pasti kegiatan negatif yang masuk. Sebenarnya saya sering sampaikan ke anak saya, si bawah, saya bilang kamu harus mengisi waktu dengan kegiatan positif apapun itu, yang penting positifnya. Karena kalau tidak pasti diisi oleh kegiatan negatif. Terakhir sekali yang saya ingin sampaikan, bahayanya hari dengan teknologi. Mungkin ya semakin judi online. Itu sebenarnya ini judi online. Tetap berkah. Asal mungkin jangan itu judi online ini tak ditutup lagi.
di perusahaan saya, di usaha saya sampaikan kepada manajemen kami itu mah foto online pecah lalu kan. Jangan tunda. Kenapa? Udah kali terima video di online, pasti online deh. Dia ulangi, begitu bahayanya ini virus ini jadi online. Sebab pernah coba itu satu kali, dua kali, pasti menang. Begitu hebatnya itu dia menguasai data. Orang yang menggunakan atau mengendalikan itu teknologi hari asal kecil-kecil data kurui, data mari ko ini. Kenapa menang? Satu kali, dua kali, bahkan tiga kali itu kenapa menang? Tapi setelah itu pasti kan lagi. Ya masuk insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali sesuai dengan mukadimah saya bahwa saya mau sampaikan sebenarnya mata bola bedaki perlu cetak-cetak. Dari malam itu sampai setengah satu cetak-cetak Pak. Sama bom Ustaz Bustami ternyata matung-matung ini. Jadi saya harus mencatat, harus tokam aku. Jadi saya terus terang kemana-mana jadi ujian ini karena saya terpaksa belajar, terpaksa kamu. Nah sebab lo kita tonton yang gaya, nah pada waktu pagi setengah ini terpaksa makan kita cuma sekarang alhamdulillah sangat mudah untuk kita belajar karena kita tinggal dibantu teknologi dan saya punya guru, saya punya mursyid, nah tapi siapa gue kayak teleponnya diangkat. Kalau waktu tenang membantu, termasuk Cina pun kemakutannya dia bisa balik di telepon. Terakhir sekali saya menyampaikan sebuah kisah dari Talha bin Ubaidillah. Ini selalu saya sampaikan di mana-mana sebagai penyemangat. Sebab sebenarnya dulu kita berdiri di depan orang banyak, kita dituntut untuk memberikan motivasi mengajak kepada umat, terutama Bona ini. Saya selalu bilang tadi Bona yang hadir di tempat ini, di masjid ini, yang hadir di tempat ini, masjid ini itu sadar mati. Tetapi jangan lupa kita punya anak, kita punya keluarga, kita punya teman kamar, mungkin tidak ada di tempat ini. Itulah gunanya kita mendapatkan misalnya itu di Lolo, Cilapa, Dua Lampa, itulah yang di-share, itulah yang dibagi. Itulah yang dibantu. Bagaimana kisah Talha bin Ubaidillah? Ya Rodo, sahabat Nabi Muhammad SAW. Engkau sedih waktu memperi video kembali untuk Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan? Dia menceritakan bahwa termasuk pada saat itu ada sahabat Nabi, dia menceritakan begini. Dia melihat di dalam mimpinya. Ini Talha bin Ubaidillah di mimpi di Allah Ta'ala. Dia melihat dua orang sahabat. Di dalam hadis itu tidak disebutkan siapa namanya, tetapi anggaplah kita kasih nama si A dan si B. Nita Talha bin Ubaidillah ada seorang mu'allam, dua orang mu'allam, si A dan si B, yang pernah datang ke Rasulullah SAW untuk bersyahadat atau memeluk agama Islam. Apa yang terjadi di antara dua sahabat ini? Ya Rasulullah di dalam mimpinya TV Meselen karena Neita ya Rasulullah di masa hidupnya, begitu pula di dalam mimpinya. Nasab mati dia Rasulullah dan si B. Cuma Neita dia mendapati di masa hidupnya dan materi ya Rasulullah. Begitu pula dengan si B juga. Tetapi yang menarik di dalam mimpinya itu bahwa yang si A ini mati dulu mas sembahyang, mati dulu. Bahkan si A ini dia meninggal di dalam peperangan.
agamanya biasa disebut dengan mati syahid, kira-kira seperti itu. Yang kedua, si B ini ya rodo tunna tuo, naida Talha di dalam kehidupannya itu tunna tuo di dino. Dia dalam beribadah ataukah di dalam bermuamalah biasa-biasa saja, biasa lantai ini, standar bawah. Dan dia tidak meninggal di dalam keadaan syahid. Dia itu mati di peperangan ini. Yang menarik di dalam mimpi Talha bin Ubaidillah, ternyata dia mendapatkan si B, nomor 2, yang biasa dan tidak meninggal di dalam perangan. Dia mendapatkan Talha, dia mendapatkan si B itu, dia oleh tamak surga. Dia oleh tamak surga. Si B ini. Padahal kalau dalam cerita atau narasi berpikirnya harusnya si A harus duluan masuk surga. Nasabah mati dulu beribadah, bahkan dia mati syahid. Hal itulah yang dipertanyakan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nak tenang, maka dia suruh Allah Taala, wikan hasil si A dan si B, melon tak surga. Di dalam perjalanan itu bahkan saya melihat ternyata si B dia orang tamak surga dan butuh waktu yang sangat lama sehingga si A ini masuk surga. Dia orang si B. Agar nasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengaramu ganasa, maka dia orang si A memang sama-sama keduanya mu'allaf, tetapi si A ini mati dulu masa sampahnya, mati dulu beribadah, bahkan mati syahid, tetapi dia tidak pernah mendapati bulan suci Ramadan. Dia kena nabi bulan Ramadan, karena ini kan mu'allaf memang kan, dia kena nabi bulan Ramadan. Maka di sini, maka kita ngaramu datang, dia tu nasa sini, memang nasa ngamalan ada biasa. Tetapi ingatlah bahwa lebih nasa tahun materi yaitu si A nampak meninggal si B. Betul nak itu si B pernah mendapati bulan suci Ramadan. Bukan lalu cicen ulang apasan. Dan itulah yang menyebabkan dolongan informasi Allah Taala. Kesimpulan yang bisa ditarik dalam kisah ini bahwa Allah Ta'ala suatu nikmat yang sangat besar. Mereka pinreng di umur kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk beraktivitas dan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Bayangkan dia sahabatnya Nabi si B amalannya biasa-biasa saja. Tidak juga meninggal di dalam agasan mati syahid. Dan kira-kira kalau bahasa sekarang dia itu terkenal. Bahasanya pun juga di dalam hadis ini tidak disebutkan, tidak populer, tetapi karena jodoh, maksudnya pura neraki cicat tepat ular malam, akhirnya ya norun Allah dari nolong ini bahasa Allah Taala. Yang kedua, kita ini umat Muslim, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling beruntung. Kenapa? Ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi yakin dan percaya, beriman dan menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam kita, sebagai kecoretan. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuba liman ra'ani wa amana bihi. Untuk penasatau dia dan kerita kami yang mendapat dia. Mudah-mudahan kita semua jamaah terkhusus yang hadir di dalam masjid ini, kita semua melawati pemasyarakatan Allah Taala dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa saya biasanya ridha
itu mampu membuat Allah tersenyum kepada kita, dan itulah yang menyebabkan kita wadikilan lagi tamak surga pemasyarakat Allah Ta'ala nasirki selamat bimo makoto baru selamat diserbu nama Allah Ta'ala. Demikian yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.